Sidang lanjutan terkait dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Haja Yosiku terpilih Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, kembali digelar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dari sekian rangkaian agenda sidang yang digelar beberapa kali, sidang yang digelar kali ini adalah agenda terkait tambahan bukti surat dan elektronik, para pihak serta saksi atau ahli pihak tergugat intervensi. Adapun dari para pihak sudah memberikan bukti-bukti kepada majelis hakim. Setelah persidangan, kuasa hukum tergugat Suhender SH.MH saat dikonfirmasi awak media mengatakan terkait dengan agenda sidang yang digelar kali ini, tambahan bukti dari kedua pihak dan menjelaskan hasil sidang yang digelar. Hari ini adalah agenda tambahan alat bukti dari penggugat dan dari kami pihak tergugat menambahkan alat bukti seperti KTP, KK, dan akte kelahiran atas nama Yosi. Ini sidang terakhir. Minggu depan sidang dengan agenda kesimpulan dari para pihak melalui iCourt dan keputusan juga melalui iCourt. Kami sangat optimis atas hasil sidang dan tambahan alat bukti yang sudah dihadirkan. Selanjutnya kita serahkan kepada majelis hakim. Jelas Suhender SH.MH. Yang terakhir, ya, untuk selanjutnya kesimpulan melalui iCourt dan keputusan juga melalui iCourt. Nah, itu. Bagaimana tanggapan terkait sidang tadi, Bang? Ya, kami tadi sangat optimis, ya. Terakhir sidang kali ini pembuktian sangat optimis. Ya, tinggal kita serahkan kepada majelis hakim tinggal memutus. Ya, tentu kita pasti akan menang. Gugatan akan ditolak, kira-kira begitu. Tambahan tadi apa aja tuh dari pihak tergugat? Buktinya tuh, Bang. Tadi ada peraturan-peraturan hanya itu ya. Sama koran, clipping tadi. Nah, itu menurut saya. Barangkali dalam kesimpulan nanti itu. Barangkali ada tambahan tuh, Bang. Saya rasa. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Tohab Luman Siantar SH mengatakan ada penyerahan bukti tertulis dari kami selaku pihak penggugat, yaitu referensi surat izin operasional PKBM Insan Madani dan surat pernyataan dari Kepala Sekolah PKBM Insan Madani atas nama Anita Fatina Dewi yang menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait ijazah dari pihak tergugat dua intervensi. Dalam hal ini, saudara Yosi yang dikaitkan dengan ijazah kejar paket B dan C, padahal dirinya hanya sebagai guru PAUD di PKBM Insan Madani pada tahun 2013. Untuk agenda sidang saat ini ada penyerahan bukti tertulis tambahan dari para pihak. Tadi kita sudah sampaikan tentang surat pernyataan dari kepala sekolah, ya, Insan Madani, PKBM Insan Madani, yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang ijazah daripada tergugat dua intervensi Yosi. Sementara dari pihak tergugat dua intervensi memberikan bukti tambahan tadi, yaitu surat KTP, terus kartu keluarga, terus akta catatan kelahiran. Nah, itu. Tadi kita ada menyampaikan ada beberapa bukti tambahan tertulis, ya, terkait dengan izin operasional dari PKBM Insan Madani, terus referensi masalah izin operasionalnya juga, terus dengan surat pernyataan dari siapa namanya tadi, Dewi Fatima, ya, Fatima selaku kepala sekolah, dan dia sendiri menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa dia sebenarnya bukan kepala sekolah untuk paket B dan C, tapi dia kepala sekolah di PAUD, tapi dia dikaitkan dengan ijazah gitu. Kalau tanggapan tergugat sendiri, baik tergugat 1 dan 2 intervensi, mereka tidak ada tanggapan, tapi akan ditangkapin dalam kesimpulan nantinya. Jadi kalau kita gitu ya, optimis gitu ya, masih optimis bahwa suatu saat nanti dalam putusannya majelis hakim dapat mengabulkan gugatan kita.
terkait dengan adanya bukti-bukti yang kita hadirkan. Ada surat pernyataan dari kepala Dirinya sekolah Insan optimis Badan pada itu sendiri, keputusan sidang dengan ya, di bukti-bukti tahun dan surat 2013, pernyataan dari kepala sekolah dia yang sebagai sudah kepala sekolah dan di saat yang itu sudah juga, diserahkan ke majelis hakim, ijazah bahwa pada daripada saat saudara nantinya Yosi keputusan majelis hakim diterbitkan oleh dapat Insan menimbulkan Madani. gugatannya terkait Jadi bukti-bukti kita yang sudah dikumpulkan optimis. dan diserahkan kepada Harapannya majelis selain hakim. itu tadi baru kedua Terkait yang dengan juga kesaksian termasuk dari koreksi pihak untuk, tergugat yang menghadirkan PLT Kadis di Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa ada surat terlampir perpindahan nama sesuai SOP. Sampai sekarang belum bisa diperlihatkan. Harapan kami selaku PH-nya penggugat terkait surat izin operasional dari PKBM Jaka Anom yang tidak bisa diperlihatkan oleh kuasa hukum tergugat menjadi pertimbangan majelis dalam memberikan putusan. Pungkas Tohab. Di dalam sidang Selasa, pemeriksaan 15 Februari, saksi Dinas yang Prabu menghadirkan melaporkan. PJS dari Dinas Pendidikan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang dilihat oleh tergugat saat intervensi. Pada saat itu kita pertanyakan apa yang menjadi pembanding, apakah pada saat dia mau tanda tangan surat keterangan kesalahan penulisan nama Yosi, di situ ada enggak yang sebagai pembanding, sebagai lampiran. Dia bilang, saksi bilang saat itu ada yang dilampirkan dan sesuai dengan SOP. Dia bilang sesuai dengan SOP itu harus ada. Nah, kita mintakan supaya dihadirkan, ditunjukkan, tapi yang bersangkutan bilang tidak bawa. Kemudian hakim meminta untuk minggu depannya, persidangan minggu depannya, supaya dibawa oleh kuasa daripada tergugat saat intervensi, tapi ternyata tidak dapat ditunjukkan. Kemudian dalam persidangan tadi hakim juga meminta dan kuasa tergugat juga tidak mampu untuk menunjukkan itu, sehingga hakim berkesimpulan menyatakan supaya para hakim menangkapin aja dalam kesimpulan nantinya. Karena kita sudah catat, kata majelis, kita sudah catat keterangan saksi bahwa itu ada lampirannya dan sesuai dengan SOP harus dilampirkan. Tapi ternyata sampai sekarang, sampai persidangan ini berakhir, bukti tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh tergugat saat intervensi. Demikian.